Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat-sahabatku semuanya yang tergabung di ITMI Kota Semarang, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya mempertemukan kembali kita semuanya di tempat yang mulia, ya, di Masjid Nurul Islam, di kesempatan hari ini, hari Ahad, tanggal 15 September ya. Tanggal 15 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 11 ya. 11 Rabiul Awal ya, 1446 ya. 1446 Hijriah ya. Nah, alhamdulillah ya, kesemuanya itu adalah atas rahmat ya, atas nikmat, taufik dan juga hidayah Allah, sehingga hati kita semuanya tergerak untuk bisa mendatangi majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di mana di antara keutamaan daripada majelis ilmu ini adalah bahwasanya barang siapa yang mendatangi majelis ilmu ya, maka Allah akan memudahkan ia untuk berjalan menuju surganya ya. Insya Allah salah satu fadilahnya itu adalah demikian. Dan juga pada saat kita bermajelis seperti ini ya, maka malaikat rahmat ya, mereka mendatangi dan berkeliling di sekeliling kita sembari mereka memohonkan ampun kepada Allah Taala untuk kita semuanya. Nah, karena itu maka jangan kita menganggap remeh ya tentang perkara bermajelis ya, karena begitu banyak fadilah atau keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Dan kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu Ulumul Quran ya, ilmu Al-Quran, di mana kita bagi menjadi dua sesi ya. Yang sesi pertama insya Allah kita akan belajar tentang tajwid, dan yang kedua adalah kita langsung mempraktekkan di dalam bacaan-bacaan yang ada di Al-Quranul Karim ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, sekedar sebagai pengingat untuk kita semuanya bahwasanya hari ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal ya, di mana sebagian para ulama sirah berpendapat bahwasanya pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah masih merupakan khilaf para ulama. Ada yang berpendapat tidak di tanggal 12 ya, ada yang berpendapat tanggal 9, tanggal 10 ya. Sebagiannya berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sesungguhnya bagi kita ya, tanggal berapa Rasulullah dilahirkan ya, entah itu tanggal 12-nya, entah tanggal 11 atau 10-nya, maka itu adalah bukan suatu perkara yang mendatangkan pahala ya. Maksudnya kalau kita meyakini tanggal 12 itu tidak ada pahalanya bagi kita. Lah, yang berpahala bagi kita ketika kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmatnya kepada umat manusia, yaitu dengan didatangkannya atau diutusnya seorang nabi penutup, rasul penutup, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita itu harus merasa bergembira ya, bergembira dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa kegembiraan itu diekspresikan dengan apa? Yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ekspresi rasa kegembiraan kita.
Ya, apa artinya kita mengekspresikan rasa kegembiraan dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpesta pora, dengan makan-makan dan sebagainya? Akan tetapi ketika ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengingkarinya. Ya, ini yang terpenting bagi kita. Di mana di dalam surat Al-Hasr Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang datang dari Rasulullah kepadamu maka ambillah. Dan apa yang dilarang dari Rasulullah maka tinggalkanlah. Ya. Ini termasuk salah satu tolak ukur kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Kegembiraan dan kecintaan kita itu diekspresikan dengan cara mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nah, makanya ketika kita hendak melakukan satu amalan ya, yang konon katanya datang dari Islam, maka kita harus selektif. Apakah amalan tersebut betul-betul diajarkan oleh Rasulullah, ataukah itu adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan? Ya, ini penting sekali karena apa? Jangan sampai lelah capek kita, ya, itu kemudian tidak dirakan sebagai satu ibadah karena apa? Kita mengada-adakan satu perkara yang baru. Ya, karena apa? Rasul mengatakan, man ahtasa fi ahadi amrina hadza falaysa minhu wa huwa radun. Ya, barang siapa yang mengadakan satu perkara agama yang tidak ada contohnya dari Rasul, maka jelas hal itu adalah tertolak. Nah, karena itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas, ya. Ketika kita hendak mengamalkan satu amalan dalam ajaran Islam, mana dalilnya yang datang dari Al-Quran, mana dalilnya yang datang dari As-Sunnah. Ini harus ditanyakan, ya. Karena apa? Asal dari semua ibadah itu haram. Ya, catat ini ya. Catat, ingat untuk selama-lamanya. Asal daripada ibadah itu adalah diharamkan, kecuali yang diperintahkan. Berbeda dengan urusan dunia, maka urusan dunia itu pada asalnya semuanya halal, ya, kecuali yang diharamkan. Ya, ini penting bagi kita, ya, sehingga kita tidak, ya, ketika beribadah itu tidak asal, ya, asal ngikuti kiainya, asal ngikuti ustadznya, asal ngikuti orang yang kita anggap sebagai panutan, ya, tapi harus yakin, ya, adanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Baik, kita langsung masuk, ya, ke pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran tajwid terlebih dahulu, ya. Kita masuk di halaman yang ke-35, ya, 35 di sebelah kirinya, ya. Sebelah kirinya itu yang bab 9, bab 11. Bab, ya, 34-nya. Yang agak ada ke bawah itu, di situ ada ahkamul mad. 34. Ahkamul mad, ya. Hukum bacaan mad, ya. Ahkamul mad. Oh, yang ini hukum bacaan mad itu. Ya, hukum bacaan mad. Nah, apa yang dimaksud dengan mad? Ya. Mad itu artinya secara bahasa adalah memanjangkan, ya, atau dipanjangkan. Itu arti secara bahasanya, ya. Adapun arti mad secara istilah yang dimaksud dalam pembahasan kita ini adalah apabila ada huruf harokat yang bertemu dengan huruf mad, ya. Huruf mad itu apa saja? Huruf mad. Wawu, alif, ya. Alif, ya, wawu, ya. Terus satunya lagi alif maksurah, ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum bacaan mad di sini yaitu apabila ada huruf hijaiyah yang bertemu dengan
huruf mad, ya. Sekali lagi, huruf mad itu terdiri dari alif, wawu, ya, dan alif maksurah, ya. Alif maksurah itu seperti shot kembali itu, Pak. Ya, yang kayak o, Oh, kebalik. bukan o kebalik, ya o. Seperti O itu. Ya, seperti o itu namanya alif maksurah. Yang panjang ya. Ya, nanti jadi pokoknya kalau ada huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mad tadi, maka hukum bacanya adalah hukum bacaan mad, ya. Ini saya loncat-loncat, nggak saya baca secara ini ya. Nah, hukum bacaan mad secara garis besar itu terbagi menjadi dua, ya. Berapa dibagi menjadi dua, yaitu mad asli atau mad tabi'i, ya. Nah, mad asli atau mad tabi'i yaitu apabila ada huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya, atau alif maksurah, tanpa bertemu dengan hamzah atau tasdid, ya, atau alif lam di depannya, ya. Pokoknya asli, masih asli, ya. Kalau masih asli ini berarti tidak ada apa namanya, tidak ada sebabnya, ya. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan mad far'i. Apa? Far'i, pakainya ain, ya, jangan farqi. Kalau farqi nanti ada nama madnya sendiri, ya. Mad far'i. Lah, mad far'i ini, ya, far'i itu artinya cabang, ya, artinya cabang. Lah, yang disebut dengan mad far'i ini adalah apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mad, yaitu alif, wawu, ya, atau alif maksurah, kemudian diikuti, ya, hamzah atau tasdid atau alif lam, ya. Itu atau dalam bahasa lain, ya, yaitu mad asli yang dipanjangkan karena adanya sebab, ya. Jadi awalnya mad asli, tapi karena adanya sebab, maka kemudian itu dipanjangkan. Ya, mad far'i. Nah, mad far'i jumlahnya itu ada berapa? Ada 13. Ya. Nah, ada 13. Nah, kalau mad asli sudah nggak ada pembahasan. Kalau mad asli itu ya sudah huruf mad, apa huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad, ya. Itu sudah namanya itu mad asli. Atau kalau di Al-Qur'an itu juga bertemu dengan yang titik keempat, ya, titik keempat, isbaiyah, ya, seperti zalika, itu kan pakainya titik keempat. Ulaika, ya, itu kan titik keempat. Tapi kalau ulaika itu kan bertemu hamzah, ya, maka itu bukan mad asli. Kalau yang zalika, nah itu menjadi mad asli, ya. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu yang mad far'i. Tentu tidak akan kita bahas seluruhnya, ya. Halaman 37. Ya, halaman 37 baris yang agak ke tengah-tengah, agak ke bawah itu. Al-maddul wajib. Ya. Yang pertama adalah al-maddul wajib atau mad wajib, ya. Mad wajibul, ya, mad wajib muttasil, ya. Kalau mad wajib muttasil, mutasil itu artinya bersambung, ya. Nah, mad wajib muttasil atau ini adalah mad asli, ya, madnya asli tapi bertemu dengan hamzah dalam satu kata,
Ya, sekali lagi mat wajib mutasil adalah mat asli yang bertemu hamzah dalam satu kata. Ya. Mat wajib muttasil. Berapa panjang harokatnya? Ya, berapa panjang harokatnya? 4 atau 5 harokat. Ya, ya. Nah, kalau menentukan berapa panjang harokat, lah ini menjadi perbedaan atau khilaf. Ya, khilaf antara satu dengan satunya dalam mengukur panjangnya harokat. Nah, kalau mat wajib, ya ada cara mat asli, ya ada cara yang mudah untuk menentukan atau dapatnya 2 harokat, yaitu dengan cara menggoyang bacaan. Contohnya misalnya begini, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, goyangan za itu sudah 2 harokat. Nah, kalau mau didatarkan ya Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi kalau tidak digoyang seperti ini, kadang-kadang menjadi isba, kepanjangan. Ya, ini seperti Mas Bisri ya. Sering kepanjangan itu 2 harokatnya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu 2 harokat. Nah, kalau 5 harokat, ya, itu dengan cara ritmenya, kalau kita sedang membacanya pelan, kemudian kita coba dengan cara jari kita itu ditekuk satu persatu. Dzalikal kitab, misalnya yang 5 harokat ya. Ya, satu persatu jari kita ditekuk 5. Ya, 5 jari itu ditekuk, maka itu dapat 5 harokat. Nah, kalau dengan ketukan, ini hilaf. Kalau ketukan, tuk ke bawah ini 1. Ketika diangkat itu sudah 2, ya kan? Nah, jadi kalau tuk 1 diangkat 2, tuk kedua itu sudah 3, ya kan? Nah, makanya yang paling pas itu adalah dengan cara menekuk jari tadi, ya, bukan dengan diketuk. Ini kurang lebih takaran untuk 5 harokat, ya. Namanya apa tadi? Mat wajib muttasil, ya. Kemudian yang kedua adalah mat jaiz munfasil, ya. Kalau mat wajib muttasil, kalau mat jaiz munfasil. Ayah, jangan sampai ketukar loh ini, ya. Jaiz munfasil. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mat jaiz munfasil yang bagaimana? Yaitu ketika ada huruf ada mat asli bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Ya, mat jaiz munfasil, ya. Ya, jadi ketika ada mat asli bertemu hamzah tidak dalam satu kata, maka itu disebut mat jaiz munfasil. Nah, kalau di Al-Qur'an Braille kita itu mudah, karena itu terspasi kotak, ya, ada spasi kotaknya, ya. Tapi kalau orang awas jelas nggak ada perbedaan, ya, karena tidak ada spasi-spasi seperti yang Quran kita, yang Quran Braille seperti ini, ya. Ya, ini namanya mat jaiz munfasil, ya. Seperti misalnya contohnya apa? Wa ma adraka ma, ya, wa ma itu terpisah, ya. Berapa panjang harokatnya? Ya, berapa panjang harokatnya mat jaiz? Ya, ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan 2 harokat, ada yang 4 atau 5 harokat, ya. Jadi ada yang 2, 4, 5, ada yang 4 atau 5 harokat, ya. Nah, lalu bagaimana kita mengambil yang
yang 4 sampai 5 harokat ya. Ya sampai sama dengan mad wajib ya. Jadi Mutasi ya, Pak. mad wajib muttasil ya. Ya ini ya itu mad jaiz munfasil. Kemudian mad yang ketiga ya di mad far'i ini masih halaman yang sekarang berarti 39 ya. Meloncat-meloncat kita nggak urut ya. Ya, nggak urut. Nah, yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah al-maddul aridu lis sukun atau yang kita sebut mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu apabila mad asli ya di akhir kalimat kemudian huruf yang terakhir itu dimatikan ya. Jadi ada mad asli di akhir kalimat sementara huruf yang terakhir itu dimatikan atau disakin sukun. Makanya disebut dengan mad arid lis sukun. Mad itu memanjangkan, arid itu mendatang, lis sukun itu dengan disukun. Yaitu memanjangkan mad asli karena huruf yang mendatangnya itu dimatikan. Ya. Berapa panjang harokatnya untuk mad arid lis sukun ini? 2 sampai 5. 2, 4 atau 6 harokat ya. Itu namanya apa tadi? Mad arid lis sukun ya. Nah, ketika kita membaca mad jaiz, waalaikumsalam. Oh ya, kasihkan Mas Skandar dulu. Ya. Ketika kita membaca misalnya mad jaiz atau mad arid lis sukun dalam satu kali kita buka Al-Qur'an karena di situ ada pilihan ya, maka ketika di ayat pertama kita sudah membaca misalnya mad jaiz dengan mengambil 5 harokat, maka ketemu dengan mad jaiz berikutnya di ayat yang lain itu juga 5 harokat. Jangan yang di atas 5 harokat ketemu mad jaiz di bawahnya 4 harokat. Demikian pula dengan mad arid lis sukun. Ya, ketika mad arid lis sukun ketemu di ayat pertama kita sudah ambil 2 harokat, ketemu mad arid lis sukun berikutnya itu juga 2 harokat sampai kita shadaqallahul adzim. Nggak boleh beda-beda dalam satu kali bacaan. Tapi ketika kita sudah memulai lagi, aku mad aridnya mau 4 harokat, ya 4 harokat terus. Contoh begini, Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa harokat? Nah, Ar-Rahmanir Rahim. 4 kan? Maliki Yaumiddin. Nggak boleh yang seperti itu. Ya. Dalam satu kalimat dan sama ya. Satu bacaan, satu kali kita membaca. Ya. Ya misalnya kita membaca dari ta'awud sampai kita menutup bacaan, ya, maka kita harus seimbang, ya. Jadi misalnya saya contohkan tadi surat Al-Fatihah. Kalau pertama sudah 6 harokat ya ketemu mad arid lis sukun berikutnya ya 6 harokat. Makanya kadang-kadang kita aneh, ya. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika waladhdallin, ya kan? Iya, Pak. Sering kan? Sering. Nah itu memang bukan lahan yang jali, ya, bukan lahan yang tercela, ya, bukan kesalahan yang tercela, tapi itu termasuk tidak tartil, ya, nggak tartil. Yang namanya tartil itu harus seimbang, ya. Jadi di atas ketemu mad arid 2, ya ketemu berikutnya 2. Demikian pula dengan mad
jais. Ya, atau nanti ada namanya mad silah tawilah juga sama, ya. Itu. Paham? Insya Allah ya. Tambah satu lagi ya. Nah, tak tambah satu lagi Ini apa Pak? Mat far'a itu 3 ya? 13. Oh, 13. Mad far'i Makanya ada ada 13. 13. Nah, itu yang mat jais. Itu termasuk bagian dari mad far'i. Mad far'i terdiri dari 1 mad wajib, 2 mad jais, 3 mad arid li sukun. Nah, ini yang keempatnya adalah mad badal. Ya, mad badal. Nah, kalau mad badal ini kalau di Al-Qur'an kita dengan lambang huruf itu titik keberapa? 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Mad badal adalah mad sebagai pengganti huruf hamzah. Ya, jadi begini, ceritanya begini. Ya, seperti amanu itu hakikatnya atau aslinya tulisan itu amanu. Ya, jadi ada hamzah alal alif fathah, kemudian ada hamzah alal alif sukun. Amanu. Nah, amanu ini tidak lazim lidahnya orang Arab mengatakan amanu. Maka hamzahnya yang satunya dihilangkan diganti dengan alif yang dipanjangkan. Makanya kemudian dibaca dengan amanu atau akhiru. Ya. Paham? Ya. Nah, berapa panjang harokatnya untuk yang mad badal? 2 harokat. Ya. Mad badal itu 2 harokat. Ya. Untuk tajwid saya kira cukup ini dulu ya. Nanti Baru masuk ya. Mbak Ruri ada. Nggih, monggo Mbak Ruri. Ya, Pak, tadi yang tadi Pak, ya. yang aku 2 rakaat seperti Al-Fatihah dari pertama 2 rakaat yang malah baru itu juga Ya 2 harokat. Ya, makanya kalau kita memakai Al-Fatihah dari awal itu jangan kependekan, ya kan? Ben nanti ketika waladhdallin juga nggak pendek. Ya kan? Apa itu? Enggak, kalau yang di mat arid tulisnya bukan yang di waladhdallnya. Kalau yang waladhdall itu nanti ada hukum bacanya sendiri, yang linnya. Lin. Ya kan? Kan yang linnya kadang-kadang kan di atasnya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladhdallin. Linnya kan? Iya. Linnya dipanjangkan. Itu loh. Harusnya dari awal 6-nya 2 itu. 2 ketemu di ayat kedua ya 2 dan seterusnya, ya. Baik. Sekarang kita lanjut ya, kita nggak usah istirahat dulu ya. Kita lanjut ke praktek membaca Al-Qur'an. Kita buka juz 1 Ayat kemarin itu sudah ayat berapa Mas Radi? Sebentar. Anu Pak, pokoknya fikul bim gitu Pak. Fikulubihim ya kemarin ya. Berarti ayat 10 halamannya halaman 3 kalau Quran standar yang besar. Kalau yang Quran kecil saya nggak tahu. Ayatnya ayat 10. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-11. Ya, kita masuk ke ayat yang ke-11. Udah ketemu? Sekarang kita awali bersama dengan membaca ta'awud ya. Ta'awud dan basmalah bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti ketika membaca nggak usah diawali dengan ta'awudz karena kita sudah mengawalinya semuanya dengan membaca ta'awudz ya. Langsung kita baca ayatnya. Yang sebelah kanan saya pertama Mbak Uun. Iya. Ya. Sekarang Mbak Uun ayat 11 Mbak dibaca. Ya, kalau berhenti jangan di nahnu ya. Karena nahnu kalau berhenti di situ jadi nahan. Ya kan? Ulangi coba. Dari awal boleh. Wa idza iya, thayyib ya. Nanti kita nggak usah satu-satu mengulang ya. Satu orang dapat satu ayat gitu ya. Berarti seterusnya gitu ya, Pak? Iya, nanti seterusnya. Kita uret tajwidnya ya. Baik, sekarang ayat yang ke-11 ini mari kita coba uret tajwidnya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Waqaf lam alif ada yang berpendapat itu ghairul lazim. Enggak lazim berhenti di sini ya. Tapi ketika waqaf lam alif di sini memang nafas kita habis, berhenti dengan fil arad itu langsung lanjutkan saja nggak apa-apa. Ya. Nggak mengulang nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya fil ardi qalu, mulai aja dari qalu. Ya. Karena ini sudah ada diberi waqaf lam alif tadi. Ini nggak usah dari fil hati ya, Pak? Nggak usah. Dari qalu. Dari qalu, ya. Ini memang khilaf ya, karena masalah wakaf, tanda-tanda wakaf ini wakaf namanya ijtihadiyah atau perkara-perkara pendapat ulama. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam perkara-perkara ini ya. Bahkan kalau kita mendengarkan dari syekh-syekh yang mereka memang sudah mahir ya, itu loh kok nggak ada wakafnya madep di situ lanjut kan gitu. Pernah nggak ikut menyemak misalnya bacaannya Muhammad Ayub gitu kan? Ya kan sering kan? Jadi kita sering mendapatkan, loh kok anu tanda wakafnya kok lanjut. Artinya begini misalnya di fil arti itu nggak ada tanda wakaf, ya toh? Tapi kemudian dia langsung melanjutkan qalu gitu kan? Karena apa? Wakaf wal ibtida ini ya berhenti dan melanjutkan bacaan di dalam Al-Quran sesungguhnya itu sangat tergantung pada makna yang ada pada ayat tersebut. Kalau memang makna yang ada pada ayat tersebut berhenti itu sudah sempurna maknanya, maka dia boleh melanjutkan. Nah, kalau para ulama tentunya kan sudah paham kan? Karena kita ini nggak paham, maka dibantu dengan tanda-tanda waqaf untuk menyelamatkan bacaan kita ben nggak ngawur. Ya tak? Nah, kemudian ketika bacanya terlalu panjang, terkadang kita berhenti di tengah-tengah, kemudian mundur sedikit ke belakang, tapi sempurnakan maknanya. Ya, jangan sampai tidak sempurna maknanya. Ya, itu. Jadi kalau masalah wakaf dan ibtidak ini, ya berhenti dan memulai. Baik, sekarang kita akan mulai mengurai tajwidnya. Wa idza la Mbak Uun berapa harokat?
Hukum bacaannya mat asri. Qila, Mas Radi, qila. 2 harokat hukum bacanya. Ya, setelah Mas Radi siapa? Pak Sandiman. Lahum, la, mim sukun ketemu lam. Kalau belum bisa, bantu Mas Bisri. Aduh, kakek duit ini. Ya. Sebelahnya, ya, bukan idhom. Ini karena hukum bacaan mim. Coba ingat kembali. Ikhfa, syafawi. Ya, jadi hukum bacaan mim diingat-ingat. Ada berapa hukum bacaan mim? Ada 3 kan? Ikhfa syafawi, idhar syafawi, idhom mimi. Ya, kalau idhom mimi jelas mim ketemu mim. Terus ikhwa syafawi, ini bukan ikhwa syafawi, idhar syafawi. Kalau ikhwa syafawi yang mim sukun ketemu ba. Maka selain ketemu mim dan ba, apabila ada mim sukun itu namanya idhar syafawi, ya. Selain mem Dan ba, ya. Mim sukun apabila bertemu selain huruf mim dan ba, itu hukum bacanya adalah idhar syafawi. Mimnya harus mati dengan sempurna, tidak boleh gremeng, tidak boleh memantul. Lahum nggak boleh. Terus lahum la juga nggak boleh. Ya. Nah, karena mim ini memiliki salah satu sifat yaitu bainiyah di antara sidah dan roghawah, juga tidak boleh digetak. Lahum la, ya, nggak boleh. Tapi dibaca dengan halus. Wa idza qila lahum la, lahum la, ya, lahum la, ya. Jadi tidak, karena kita ingin menyangatkan idhar syafawi, ya, lahum la. Sering ya ada seperti itu? Ada kan? Amta, ya kan? Itu mengidharkan dengan cara getak, ya, tidak boleh, ya, karena mim ini memiliki sifat yang disebut bainiyah di antara sidah dan roghawah. Jadi sedikit mengalir, sedikit tertahan, tidak boleh mati cet, gitu, nggak boleh, ya. Makanya ketika Bismillahirrahmanirrahim, him, bukan him, mati cet itu bukan, tapi ada alirannya sedikit. Ya, itu namanya bainiyah, ya. Sedikit-sedikit, ya, sifat-sifat huruf juga dikenal. La, Mas Iskandar. Matapi, sebelahnya Mas Bisri siapa? Pak Dasir. Mas Dasir la, matapi berapa harokat Mas Dasir? 2 harokat. Tufsidu, sebelahnya Mas Pak Anto. Tadi sudah dibahas oleh kita Mas Anto. Setiap huruf-huruf hijaiyah yang diikuti dengan huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya, maka hukumnya adalah mad asli. Ini berarti tufsidu, mad apa ini? Mad asli, ya. Kemudian fil ar, ya. Fil, alif lam apa ini Mas Waktum? Alif lam apa? Alif lam komari yang ngonone loro nek ora samsia ya komari ya. Alif lam apa cirine? Alif lam kemudian ada diikuti sukun, ya. Fil ar, roknya harus ditafhimkan, ditebalkan, karena rok sukun sebelumnya fathah, ya. Jadi ini rok tafhim, apalagi di depannya ada huruf tebal bod, ya, fil ar, ya. Kemudian Mbah Ruri ngikut aja ya Mbah, nyimak, kamu sama Mas Waktu habis ya, kembali ke Mbak Uun. Qalu, Mbak Uun.
Ya, matobi'lu. Lah, matobi'i ketemu hamzah kok. Tidak dalam satu kata. Majais. Mas Jaismun, makanya tadi dibaca kok 2 harokat doang Mbak Uun. Harusnya dibaca 4 atau 5 harokat. Qalu in nama, ya kan? Ya, lu-nya harus dibaca panjang. Mas Randi, in tasdid nun. Hunna, wah saya cetrok, pinter ini, cerdas ini. In nama Mas Radi. Matobi. Nahnu muslihun. Mus. Ya, mus. Jangan mush. Kalau mush jadi sin. Mus. Ya. Muslihun. Hun. Ini ada mat asli. Kemudian huruf yang terakhir dimatikan. Ya. Apa? Mad arid lis sukun. Berapa panjang harokatnya? 2, 4 atau 6? Nabung. Ya, jadi ini untuk yang ayat yang ke 11. Satu. Ya, saya ketua. Ya, jadi ini ayat yang ke-11. Sekarang lanjut ayat yang ke-12. Mas Rati dibaca. Langsung. Walakillah yash. Ulangi. Ojo ke susu. Gak doyak-oyak kok. Yuk. Ya, hampir betul ya. Tadi ada yang hum-nya, juga ada yang carry. Coba perhatikan di ayat 12 semuanya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la tash'urun. Yash'urun. Walakin la yash'urun. Ya. Jadi enak kalau kita bisa menggoyang yang 2 harokat ya. Itu sudah dapat 2 harokatnya. Ya. Baik, kita urut tajwidnya. Ala lam alif ya. Terus ada kotaan terspasi, ada hamzah. Mas Radi, hukum bacanya apa ini? Ya. Tadi sudah dibahas, ada huruf hijaiyah yang bertemu huruf mad diikuti hamzah tapi tidak dalam satu kata. Maka hukum bacanya adalah mad. Tidak dalam satu kata. Maja'ismun. Berapa panjang harokatnya? 4 atau 5. Maka dibaca panjang. Ala innahum ya majaiz. Ya, karena ini tidak dalam satu kata ya. Innahum tasdid nun. Mas Sandiman. Bacaan hunna harus dihunahkan dengan sempurna. Ya. Ini namanya yang bacaan hunah yang kamil, yang sempurna. Innahum
Tidak boleh hanya sekedar innahum. Nah, iso ora kanggo nek zaman saiki. Ya. Harus ditahan dulu. Innahum. Terus Mas Bisri mim sukun ketemu H. Innahum hu idhar safawi. Wah, cerdas. Innahum humul alif lam apa Mas Dasir ini? Alif lamnya, alif lam sukun. Ini alif lam apa? Koma, kawaria. Wah, Mas Adiwan saya mulai nyandal lagi. Alif lam sukun itu namanya koma ria. Kalau alif lam diikuti tasdid, alif lam sam, ya, ya, humul mufsidu muf, ya, kayak orang niup lilin muf, ya, anginnya dikeluarin muf, bukan move, ya, tapi move, ya. Ini ada yang sulit sekali mengucapkan move, itu ada move, ya move, ya mateni fa tapi akhirnya tidak keluar angin jadi p, ya move, ya. Ini sifatnya sifat yang hamas move, ya. Move siduna sidutu Mas Kandar. Mufsidu, ayo hukum bacanya apa? Matobi'i. Wala Mas Maktum. Matobi'i juga. Walakin nun sukun ketemu lam. Nunnya lebur menjadi ke lam. Walakilla. Mas Maktum apa hukum bacanya? Idham bila gunnah, ya, tidak boleh didengungkan tapi nunnya lebur ke dalam huruf lam, ya. Walakilla, ya, walakilla yash'urun. Ya, ada sifat yang istimewa pada huruf shin, yaitu yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain, namanya sifat tafashi, menyebar angin, ya, seperti kita ngiring ayam itu kan. Nah, urun, ru, coba monyong, mulutnya monyong, ru, urun. Nah, setiap harokat dhammah itu mulut kita monyong dikit, ru, ya, urun, ya. Iya. Sekarang lanjut ayat 13 Mas Mudasir. Mas Adiman. Ya. So, entuk bagian semua. Oh, ana urung ya, dulu tak takoni ya. Ya, saya yasyurun, run. Hukum bacanya apa Mas Anto? Run. Ya. Run itu kan ada run ada mat asli, ketemu nun, huruf terakhirnya dimatikan. Huruf yang kalau yang huruf dimatikan huruf akhirnya itu apa? Mat arid lis sukun, bukan mat wajib. Tadi tidak kita bahas tadi. Ya. Harus tekan, udah dibahas tadi kok, ya. Ya, mat arid lis sukun, ya. Panjang harokatnya berapa tadi mat arid? 2, 4 atau 6 harokat. Ya urut aja sekarang Mas Sandiman. Nanti Mas Sandiman, Mas Bisri dan seterusnya. Yuk. Terus.
Nah, ini sekarang kita mulai belajar juga wakfi wal ibtida. Wakfi wal ibtida itu menghentikan dan meneruskan bacaan, ya. Ketika kita ketemu dengan kalimatnya panjang, kehabisan nafas. Nah, ya. Sekarang coba perhatikan bersama yang di ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Boleh di situ. Mulai dari kama. Kama amanan nasu qalu anu minu kama. Kok saya. Betul ya? Anu minu kama. Nah, karena habis nafas, ya kan? Terus ulangi dari anu minu kama, ya. Boleh dari kama, boleh dari anu minu, ya. Anu minu kama amanas sufaha. Ada hamzahnya, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la, ya toh? Kurang satu kalimat habis nafas kita, jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa sampai walakin la ya'lamun. Nafas sambil bunyi, hukumnya apa? Itu lahan jali, lahan hafi malah, apa lahan yang jali itu tercela ya. Karena ada hukum bacaannya ketika menghentikan nafas itu namanya saktah itu kan. Nggak boleh kita mengambil nafas dalam keadaan bacaan. Itu kalau sedang musabakoh, poinnya besar itu. Sudah kalah langsung betul. Ya. Langsung balik itu, ya. Langsung kukut koper wis. Ya. Ya, jadi ini menarik nafas di tengah kalimat itu termasuk fatal. Ya, enggak boleh itu kalau ya, enggak boleh. Sekarang iya, tadi seperti yang sudah saya contohkan itu, ya. Kita urai tajwidnya. Wa idza Mas Adiman. Wa idza hukum bacanya apa? Hukum belum bisa ya. Mas Bisri. Mat asri berapa harokat? Bila di Mas Bisri 2 harokat. Lahum Mas Bisri idhar safawi. Aminu Mas Bisri. Wah, wis tenan iki. Aminu Mas Bisri mat asli. Kama Mas Dasir. Oh, nek kama kama orang mat asli loh, kama loh. Mas Dasir coba. Kama ketemu hamzah tidak dalam satu kata. Mat apa? Mat apa Mas Kadar? Mat jaiz fasil, maka kamanya harus dibaca panjang. Kama amana Mas Dasir Mas Kadar mat badal amanan nasu. Mas Anto, alif lamnya alif lam apa ini? Ayo, ada Samsiah, ada Komariah, milih di Samsiah. Rambutnya tuh, Bu. Tedenom. Ya, Komariah tuh. Ya, betul. Alif lamnya Samsiah ini, ya. Jadi ciri khasnya alif lam Samsiah itu diikuti dengan tasdid. Nah, tasdid nun harus ditahan. Bacaan apa namanya, Mas? Bacaan Mas Anto? Bacaan hun. Nah, harus dibaca ditahan, ya. Amanan, ya. Nah, berapa harokat Mas Anto?
amanan nasu, 2 harokat. Hukum bacanya mat asli ya, atau matok. Mas matum sekarang. Qalu lu ketemu Hamzah 4 atau 5. Hukum bacanya tidak dalam satu kata. Maja iya minu ya, jangan sampai kepleset kalau jadi apa? Kalau anuk Ya. kaf, kalau anuk jadi kaf. Tertahan, ya, jadi jangan sampai kepleset jadi tapi juga jangan anuk, ya. Nah, ini membedakan hamzah di tengah kata seperti ini. Kalau orang Jogja ngomong getuk, ya, getuk. Nah, kalau Banyumas getuk itu apa? Kaf kan? Nah, kalau orang Arab getuk, nah ain kan? Nah, ini bedanya di situ. Kalau getuk itu kaf, getuk, ya, getuk, ya, beda kan? Minu kama Mbak Uun. Ya, ketemu Hamzah. Ayo. Mad jaiz munfasil. Amana. Mbak Uun. Jangan alif mad badal. Mad badal. Ya, enggak pakai alif. Ya, mad badal. Amanan nasu. Mas Rati, alif lamnya alif lam apa ini? Samsiah. Tasdid nun. Apa hukum bacanya Mas Rati? Guna. Berapa harokat Mas Rati? 2 harokat. Qalu. Mas Rati? Lu? Ada hamzah di depannya. Mad jaiz fasil. Qalu minu, ya. Qalu minu kama Mas Bisri Wajib. Mat jaiz. Jadi kok lain enggak spasi itu kan? Mat wajib dan mat jaiz. ini Mat jaiz. karena berbeda, ya. Ya. Mas Bisri? Mat badal. Manas alif lam apa Mas Bisri? Alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Sufaha. Apa ini hukum bacaannya? Saya lupa ini. Musafal ilmi. Bukan. Ya, jadi ini mad wajib yang di akhir kalimat ini tetap dimad wajibkan. Ya. Mad wajib. Aku lali jenenge ya. Nanti ya. Lain kali. Mad wajib di akhir kalimat hukum bacaannya tetap mad wajib. Ya. Mad wajib. Tidak menjadi mad arid li sukun, ya. Terus Mas Kandar, ala lam alif mad jaiz. Ala in tasdid nun. Ala innahum hu mem sukun ketemu ha. Idhar safawi. Humus suf, ya. Lam alif dengan abis itu spasi. Enggak mat jaiz, ada mat wajib. Enggak, spasi kan. Mat wajib itu. Mat wajib itu yang sufaha itu tadi. Oh, ya ini. Sufaha. Ini kan ada ha alif. Ada o kebaliknya itu. Nah, itu satu kalimat. Ya. Mat wajib kalau yang sufaha.
Tapi kalau yang ala innahum itu mad jaiz. Nah, sekarang ala innahum humus sufaha'u. Lah sufaha. Mas Kandar ini apa mata apa ini? Di tengah mat wajib mutasil. Lah ini mat wajib yang ini sufaha'u ini, ya. Jadi tidak langsung gandeng. Gandeng, ya, ya. Humus sufaha'u wala Mas Anto wala berapa harokat? Isbaiyah berapa harokat? Hei, 2 harokat. Hukum bacanya apa? Mat asli, karena nggak ketemu dengan apa-apa di situ, ya. Walakilla maktum killa non sukun ketemu lam, walakilla ketemunya padha wae karo mau. Idham bila guna ya lamun. Nah ini nyekluk ya, jangan sampai ya lamun. Kalau ya lamun itu berarti hamzah ya lamun mun. Mas Maktum, apa itu hukum bacanya? Mad arid li sukun. Lanjut Mas Bisri. Wa idza lahul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatin qalu inna Iya, ayat yang ke-14 ya. Sekarang lanjut aja dulu dibaca Mas Dasir. Ayat yang ke-15-nya. Mas Dasir ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Iya, ya. Lanjut Mas Kandar, yang ayat 16-nya dulu dibaca dulu enggak apa-apa, ayo. Ulangi. Iya. Mas Anto, ayat yang ke-17. Masaluhum. Yang ayat yang ke-17-nya. Tak. Ya. Falamma. Dari awal enggak apa-apa, ayo. Masaluhum. Betul, lanjut.
Allah. Tidak ada panjang. Zahaballahu. Ya. Lanjut Mas Maktum. Ya. Buk itu bukan buke, tapi buk ya. Apa namanya? Ada desah. Buk. Buk. Ya. Buk mun yung. Lah, ini yang sering ya tawalu di sini nih. Buk mun au. Ya nunnya harus cetok. Buk mun yung. Ya. Yung fahum la yarji'un. Ya. Baik, sekarang kita mulai coba uraian tajwid lagi dari ayat yang terakhir tadi dibaca ya. Ayat yang ke 14 sebentar. Dari yang wa idza laqul ladzina ya. Wa idza laqul ladzina. Sekarang perhatikan. Wa idza Mas Dasir berapa harokat? Ya, wa idza laqul ladzina. Ini ada laku wawu alif tapi di depannya itu ada hamzah wasol titik satu. Namanya hamzah wasol ya. Maka tidak dibaca laku alladzi tapi langsung lakul ya. Lakul ladzina zina. Ya zi Mas Kadar berapa harokat? Amanu Mas Kadar hukum bacaannya amanu qalu Mas Anto itu hukum bacanya apa? Mat asli qalu lu ketemu hamzah tidak dalam satu kata. Ayo Mas Anto apa? Tadi udah dibahas dari tadi. Ya ketemu mat badal. Mat badal ini hakikatnya hamzah. Lu-nya jadi hukum baca apa? Lu? 4 sampai 5 harokat ya 4 sampai 5 harokat. Hukum bacanya apa? Mad jaiz munfasil. Amanna tasdid nun Mas Maktum, tasdid nun aman bacaan hunahna dua ya. Wakofnya jim ini maksudnya gimana Mas Maktum? Lebih baik berhenti. Wa idza ba'un mat asli kholau len ya, bacaan len. Jangan lau tapi lau ya, ndak au tapi au, walau lau ya. Ila Mas Radi dua harokat hukum bacanya asli ya, ndak ada badal di situ ya. Mas Bisri, saya
Ya, syayatinihim. Iya. Terus kok him ora ono hukum bacanya terakhir ya. Aja him kok dadi mat asli ya ora. Mas Tasir qalu qa mat asli ya, dua harakat. Qalu lu Mas Kandar maca ismun fasil. Mas Anto in tasdid nun in gunah na berapa harokat Mas Anto? Dua. Hukum bacanya apa? Mat asli. Maktum ma'akum in nama in tasdid nun ma maktum nahnu mus ya kecil mustahziun baun mustahziun un. Hukum bacanya apa baun? Mustahziun. Orang ono bacaan anu. Nah, mat arid lis. Sukun aja mat anu loh, ndak ada mat anu. Ya, mat arid lis sukun. Lanjut ayat yang ke-15. Allahu ya. Kalau lafadz Allah di awal kalimat ya, meskipun tidak didahului fathah ataupun dhammah, hakikatnya itu ada fathah di hamzah yang pertamanya. Maka dibaca tebal. Allahu ya, lamnya lam tafhim ya. Allahu Allah. Berapa harokat Mas Radi? Yastahzi'u bihi yastahzi'u bihim yastahzi'u bihim wa Mas Bisri. Mem sukun ketemu wau. Idhar safawi wa yamudduhum fi Mas Iskandar tuhum ya idhar safawi fi Mas matabi tuh ya Mas Iskandar tughyanihim him ya mahun Mas Anto ya mahun hun. Ada mat asli ketemu huruf yang terakhirnya mati, jangan nun, nanti kalau selain nun nanti sampean bingung ya. Ada mat asli ketemu huruf terakhir mati, mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Berapa panjang harokatnya? 2, 4 atau 6 ya, 2 atau 4 atau 6 ya. Baik ya, ini karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kira-kira ini kita bersepakat ya, bisa nggak kita ngumpul di grup madrasah online itu? Bisa, Pak. Ya, kalau bisa coba nanti malam atau siang bisanya. Siang, Pak. Siang ya. Nah, siang siang ya. Saya belum masuk loh, Pak. Iya, nanti dimasukkan. Berarti setiap hari Rabu ya. Hari Rabu jam 9. Ya. Masuknya WhatsApp ya. Nanti WhatsApp ya. Jam 9 aku barengi yang offline. Oh. Rebo ya. Nek Kemis. Bisa. Kalau begitu Kemis ya. Kemis jam 9 pagi. Ya, setiap hari Kemis jam 9 pagi. Nanti di WhatsApp
Pokoknya sopo sing DCE nggawe panggilan grup. Ya, begitu udah sampai jam 9 langsung bikin panggilan grup. Adminnya siapa Pak? Berarti harus memasukkan yang kelas kita toh, Bang? Ya, Ustadz Manan. Berarti nanti suruh masuk Pak. Iya. Pada sir yang belum masuk. Ya. Ya, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Mas Bisra ada pertanyaan enggak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 09.00 Pak.